Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Rizky Ridwan MAK. Perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Eri, sebagai presentator dan moderator, dan juga rekan saya, yaitu Siti Nurbaidah, Fitri Handayani, dan juga Mila Rahmatillah sebagai presentator. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Executive Information System and ACE Model Free Request Activities for the ACE. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai eksekutif informasi sistem, di mana sistem informasi ini adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk membantu seorang manajer dalam pengambilan keputusan, dalam pengontrolan, pengordinasian, penganalisaan masalah yang kompleks dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif atau ACE, di mana ACE ini adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, di mana informasi tersebut dapat diambil dengan mudah dan dalam berbagai tingkat rincian. Dan perlu diketahui, ACE ini berfokus pada apa sih? Nah, untuk ACE ini difokuskan terhadap penyediaan informasi sesuai dengan spesifikasi end user, status akses terhadap penggunaan tim series data untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, dan terhadap penggunaan secara terintegrasi dari informasi eksternal untuk memberikan suatu konteks dunia sebenarnya terhadap data korporat internal. Selanjutnya ada fungsi eksekutif informasi sistem, di mana fungsi utama dari sistem informasi eksekutif ialah untuk membantu eksekutif top level manajemen untuk mencari informasi yang diperlukan pada saat mereka membutuhkannya dan dalam bentuk apapun yang paling bermanfaat. Selanjutnya ada fungsi eksekutif informasi sistem, diantaranya yaitu yang pertama akses data yang cepat, di mana akses ini merujuk pada kemampuan untuk memperoleh data secara instan dan efisien tanpa hambatan yang berarti. Hal ini penting agar penggunaan atau sistem dapat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat waktu. Yang kedua ada pengidentifikasian masalah. Pengidentifikasian masalah ini proses untuk menemukan masalah atau isu yang ada dalam suatu sistem atau data. Ini bisa dilakukan dengan menganalisis pola atau anomali dalam data untuk mencari potensi masalah yang perlu diatasi. Untuk yang ketiga ada analisis kerja. Analisis kerja ini merupakan evaluasi dari performa sistem, aplikasi, atau proses bisnis. Dengan analisis ini kita bisa mengukur bahwa seberapa baik suatu sistem atau proyek yang berjalan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang keempat ada visualisasi data, di mana visualisasi data ini proses menyajikan data dalam bentuk grafis, misalnya grafik atau diagram. Untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi, visualisasi ini membantu penggunaan melihat tren, pola, dan hubungan data secara jelas. Yang kelima ada integrasi data, di mana integrasi data ini menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang dapat diproses dan dianalisis lebih lanjut. Ini memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan strategis, di mana pengambilan keputusan strategis ini menggunakan data dan analisis untuk memberikan wawasan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, yang bersifat jangka panjang dan berfokus pada arah strategis organisasi atau perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu ada karakteristik Executive Information System atau juga yang disebut dengan ACE. Langsung saja ke karakteristik data untuk Executive Information System. Yang pertama ada highly summarized data atau juga yang disebut dengan data yang sangat ringkas. Nah, ACE ini menyajikan informasi dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami seperti grafik, tabel, atau dashboard. Hal ini memungkinkan para eksekutif untuk langsung melihat gambaran besar bisnis mereka tanpa harus membaca laporan panjang. Dengan cara ini, keputusan dapat diambil dengan lebih cepat berdasarkan data yang lebih jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua ada drill down, atau juga yang disebut dengan kemampuan menelusuri data lebih dalam. Salah satu keunggulan ACE ini adalah kemampuannya untuk menelusuri data lebih dalam. Ya, jika ada masalah atau tren tertentu yang perlu diperhatikan, pengguna dapat menggali informasi lebih lanjut hingga ke tingkat detail. Misalnya, jika terjadi penurunan penjualan, ACE ini memungkinkan pengguna untuk melihat apakah masalah ini terjadi pada wilayah tertentu atau pada produk tertentu atau karena faktor lain seperti stoknya habis. Lalu yang ketiga ada integration system atau integrasi dalam berbagai sistem.
AIS ini dapat menghubungkan berbagai sistem dalam perusahaan seperti sistem keuangan, manajemen stok, dan pemasaran, sehingga semua data terkumpul dalam satu platform. Dengan integrasi ini, informasi yang ditampilkan selalu akurat dan terbaru, mengurangi resiko kesalahan akibat pengumpulan data secara manual. Hal ini juga memudahkan tim dalam bekerja karena tidak perlu berpindah-pindah sistem untuk mencari informasi. Lalu yang keempat ada future simulation atau juga yang disebut dengan simulasi untuk prediksi masa depan. Dengan fitur simulasi ini, AIS dapat membantu perusahaan dalam merencanakan masa depan yang lebih baik. Sistem ini dapat memproyeksikan berbagai skenario berdasarkan data historis, sehingga perusahaan bisa menilai dampak dari keputusan yang akan diambil. Misalnya, sebelum membuka cabang baru, perusahaan bisa mensimulasikan berbagai kemungkinan keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi, sehingga keputusan yang diambil lebih matang dan terukur. Lalu yang kelima ada benchmark fitur atau juga yang disebut dengan perbandingan dan evaluasi kinerja. Nah, AIS juga memiliki fitur perbandingan yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerjanya dibandingkan dengan target internal atau pesaing di industri yang sama. Dengan adanya data ini, perusahaan dapat mengetahui apakah mereka sudah berada di jalur yang tepat atau perlu melakukan perubahan strategi. Misalnya, jika harga produk lebih tinggi daripada pesaing, tetapi penjualannya rendah, perusahaan bisa mempertimbangkan strategi harga yang lebih kompetitif. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik teknologi informasi yang dibutuhkan oleh Executive Information System. Yang pertama ada executive friendly. Nah, sistem ini dirancang agar mudah digunakan oleh eksekutif, sesuai dengan tingkat keahlian mereka dalam pengoperasian komputer. Antarmuka yang intuitif dan sederhana memastikan mereka dapat mengakses informasi dengan cepat tanpa perlu pelatihan teknis yang rumit. Lalu yang kedua ada memungkinkan pengguna untuk mengunduh prosedur atau kembali ke terampilan layar yang diakses sebelumnya. Nah, fitur ini memungkinkan eksekutif tanpa membatalkan tindakan atau kembali ke tampilan sebelumnya tanpa kehilangan data. Dengan begitu, mereka bisa menjajahi informasi dengan lebih fleksibel dan nyaman tanpa takut melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Lalu yang ketiga ada memiliki online hub. Nah, sistem ini dilengkapi dengan bantuan online yang dapat diakses kapan saja, sehingga penggunaan bisa mendapatkan panduan atau solusi langsung tanpa harus bergantung kepada tim IT. Lalu yang keempat ada sesuai dengan kebutuhan eksekutif dalam hal kecepatan. Kecepatan akses informasi menjadi prioritas utama dalam AIS. Sistem ini dirancang untuk menyajikan data secara instan agar eksekutif dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Yang kelima yaitu graphic oriented dan dapat menampilkan tampilan grafis yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini mendukung berbagai bentuk tampilan visual seperti grafik, diagram, dan dashboard interaktif yang membantu eksekutif memahami data lebih mudah. Dengan tampilan yang informatif dan menarik, analisis bisnis dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, dengan karakteristik ini, AIS dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi eksekutif dalam mengelola suatu bisnis, atau juga dalam menganalisis data dan mengambil keputusan secara tepat, secara efektif. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada kegiatan prasyarat untuk implementasi AIS yang efektif. Nah, agar AIS dapat berjalan dengan optimal dan benar-benar mendukung pengambilan keputusan yang strategis, perusahaan perlu memahami beberapa kegiatan prasyarat sebagai berikut. Yang pertama ada user training atau pelatihan pengguna. Agar sistem dapat digunakan secara efektif, pengguna utama seperti eksekutif dan manajer harus diberikan pelatihan mengenai cara mengakses, membaca, dan menganalisis data dalam AIS. Nah, pelatihan ini mencakup pemahaman tentang fitur utama seperti drill down, analisis trend, serta pengguna dashboard interaktif untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada data quality atau kualitas data. Nah, keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data yang sangat penting agar AIS dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya. Dapat yang digunakan dalam sistem harus bersih dari kesalahan, tidak diduplikatif, dan diperbaharui secara berkala
hasil analisis tetap relevan dan akurat. Lalu yang ketiga ada sistem integration atau integrasi sistem. Nah, ICE harus dapat terhubung dengan berbagai sistem perusahaan. Nah, integrasi ini untuk memastikan bahwa data yang diakses dalam ICE selalu real time dan tidak terisolasi dari sistem lainnya. Lalu yang keempat ada stakeholder buy-in atau dukungan pemangku kepentingan. Nah, supaya ICE dapat diadopsi dengan baik, penting untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk eksekutif, manajer, dan tim operasional. Dukungan ini menciptakan komitmen dalam penggunaan sistem serta memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat dari ICE bagi suatu bisnis. Lalu yang kelima ada clear objektivitas. Nah, tahu tujuan yang jelas. Nah, sebelum menerapkan ICE, perusahaan harus menetapkan tujuan yang sangat jelas ya. Seperti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, atau meningkatkan profitabilitas. Nah, tujuan ini akan menjadi panduan dalam perancangan dan pengembangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan suatu bisnis. Lalu yang keenam ada resource allocation atau alokasi sumber daya. Implementasi ICE membutuhkan alokasi sumber daya yang cukup, baik dari strategi anggaran, teknologi, maupun tenaga ahli. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa ada investasi yang cukup untuk infrastruktur, pelatihan pengguna, serta dukungan teknis yang berkelanjutan. Lalu yang ketujuh ada regular update atau perbaharuan atau pemeliharaan rutin. Sistem ICE harus selalu diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perubahan bisnis dan perkembangan teknologi. Nah, perbaharuan ini mencakup peningkatan fitur, perbaikan bug, serta penyesuaian dengan perubahan kebijakan perusahaan atau regulasi industri. Lalu yang kedelapan ada mekanisme umpan balik. Untuk memastikan bahwa ICE terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna, perusahaan harus memiliki sistem umpan balik yang memungkinkan pengguna memberikan masukan terkait pengalaman mereka dalam menggunakan sistem. Dengan adanya umpan balik ini, perusahaan dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas sistem. Dengan memenuhi kedelapan kegiatan prasyarat tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa ICE yang diterapkan benar-benar efektif, terintegrasi dengan baik, dan mampu memberikan wawasan yang akurat serta relevan bagi pengambilan keputusan yang strategis. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu ada gambaran umum model ICE. ICE adalah alat yang dirancang untuk membantu eksekutif dan manajer puncak dalam memantau kinerja suatu perusahaan dan membuat keputusan strategi yang berbasis data. Model ICE ini yang efektif memiliki beberapa karakteristik kunci yang membuatnya mudah digunakan, relevan, dan fleksibel dalam berbagai situasi bisnis. Yang pertama yaitu ada user friendly atau mudah digunakan. Nah, model ICE yang baik dirancang agar mudah digunakan oleh semua pengguna, terlepas dari latar belakang teknis mereka. Antarmuka yang sederhana dan intuitif memungkinkan eksekutif untuk dengan cepat mengakses dan memahami data tanpa memerlukan pelatihan teknis yang mendalam. Desain yang bersih, navigasi yang jelas, dan penggunaan visualisasi data yang efektif membantu pengguna mendapatkan wawasan dengan mudah, meningkatkan pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada real-time data. Salah satu fitur utama dari ICE adalah kemampuannya untuk memberikan data real-time. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber internal dan eksternal diproses dan ditampilkan dalam waktu nyata, memungkinkan eksekutif untuk memantau kinerja suatu perusahaan secara langsung. Nah, hal ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan responsif, terutama ketika situasi pasar atau operasional berubah dengan cepat. Lalu yang ketiga ada customizable atau dapat disesuaikan. Nah, model ICE yang efektif memungkinkan penggunanya untuk menyesuaikan tampilan dan fungsional sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Nah, pengguna dapat memilih indikator kinerja utama yang relevan, menyesuaikan laporan dan dashboard, serta mengatur parameter yang paling penting bagi bisnis mereka. Fleksibilitas ini memastikan bahwa ICE dapat memenuhi kebutuhan berbagai eksekutif
atau departemen dalam perusahaan yang berbeda. Lalu yang keempat ada scalability. Nah, AIS juga harus skalabilitas, artinya sistem ini dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, AIS dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kinerja. Skalabilitas ini sangat penting agar AIS tetap relevan dan efisien meskipun perusahaan berkembang, baik dari sisi volume data, jumlah pengguna, maupun kompleksitas analitik yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada integrasi analitik atau analytic integration. Model AIS yang baik mengintegrasikan analitik untuk mendalamkan wawasan yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan. Integrasi dengan alat analitik memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis lanjutan seperti tren historis, prediksi, dan simulasi skenario masa depan. Hal ini juga dapat membantu eksekutif membuat keputusan yang lebih berbasis data dengan melihat lebih jauh ke dalam pola dan proyeksi yang mungkin terjadi, bukan hanya melihat data yang ada saat ini saja. Nah, semua elemen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa AIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai platform yang mendukung keputusan strategis berbasis data yang lebih cerdas dan lebih tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang perancangan sistem informasi eksekutif, di mana pada perancangan ini kita mengambil contoh dari PT PLN Persero Tbk dari Tanjung Sari Sumedang, yang mana bisa dilihat bahwasannya pada PT PLN ini menggunakan dua rancangan sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu ada use case diagram, dan yang kedua ada class diagram. Nah, untuk use case diagram adalah use case dengan menggambarkan interaksi antara aktor dan juga sistem. Sedangkan untuk use case-nya itu sendiri adalah gambaran dari sistem yang membentuk perangkat lunak, di mana use case diagram ini dibuat sesuai proses bisnis yang telah berjalan pada analisa sistem yang sedang berjalan. Fungsi dan operasional dari sistem ini yaitu dengan mengidentifikasi skenario antar perancang dan juga pemakai. Bisa dilihat bahwasannya di bawah ada diagram use case, contoh dari PT PLN Tanjung Sari Sumedang. Dan yang kedua yaitu ada kelas diagram. Nah, kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan kelas model yang bekerja pada sistem, juga menggambarkan kelas-kelas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Bisa dilihat contoh gambar di bawah ini tentang kelas diagram dari PT PLN. Untuk yang selanjutnya yaitu ada desain antarmuka pengguna eksekutif informasi sistem, yang mana pada desain antarmuka pengguna AIS ini bisa dilihat di bawahnya itu terdapat tabel. Tabel tersebut yaitu mencantumkan bahwasannya menyajikan data secara metrik seperti 25% pertumbuhan penjualan, 15% pangsa pasar, 90% kepuasan pelanggan, 5% turnover karyawan, dan 20% margin laba bersih, di mana data ini berfokus untuk penyajian informasi yang jelas dan mudah diakses oleh eksekutif. Adapun untuk tren masa depan di bidang eksekutif information system antara lain yaitu ada user, di mana user ini berfokus pada pengalaman pengguna yang intuitif dan personalisasi yang lebih baik, penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem. Yang kedua ada keamanan atau security, di mana keamanan data ini menjadi poin penting karena zaman sekarang ini sangat banyak atau meningkatnya kejahatan-kejahatan cyber. Yang ketiga yaitu integrasi, di mana integrasi yang mulus dan baik akan memungkinkan aliran data dan akses informasi yang lebih efisien. Yang selanjutnya adalah visualisasi data, di mana visualisasi data ini membantu pengguna memahami dan menganalisis data dengan lebih baik, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima yaitu data, pemanfaatan big data untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan sangat penting dalam konteks bisnis yang berbasis data. Yang selanjutnya yaitu ada AI atau kecerdasan buatan, di mana otomatisasi proses dan analisis akan semakin mendukung efisiensi pada tren AIS di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya yaitu ada cloud computing, yaitu memberikan fleksibilitas yang sangat relevan dengan konteks kerja modern. Dan yang terakhir ada akses mobile, yaitu akses yang responsif untuk informasi yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada peran manajerial di berbagai tingkat.
di mana diagram menunjukkan struktur manajemen hierarkis dengan 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada manajemen tingkat atas atau top level management. Manajemen tingkat atas terdiri dari eksekutif, CEO, presiden, dan anggota dewan yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan strategis. Mereka adalah pengguna utama sistem informasi eksekutif karena membutuhkan informasi tingkat tinggi yang dirangkum untuk memantau kinerja organisasi secara keseluruhan. ACE menyediakan dashboard yang menampilkan indikator kinerja utama atau KPI yang membantu mereka dalam perencanaan strategis dan pemantauan faktor eksternal seperti tren pasar. Mereka menggunakan ACE untuk mendapatkan gambaran holistik tentang organisasi dan lingkungan bisnis. Lalu yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Nah, manajemen tingkat menengah mencakup kepala departemen dan manajer divisi yang berperan sebagai penghubung antara strategi tingkat atas dan implementasi operasional. Mereka mengakses laporan yang lebih detail dari ACE namun tetap membutuhkan data yang teragregasi untuk memantau kinerja divisi atau departemen mereka. Lalu ACE ini membantu mereka mengimplementasikan strategi yang diputuskan oleh manajemen atas dengan memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan teknis. Melalui ACE, mereka dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam data operasional yang membantu meningkatkan efisiensi departemen mereka. Lalu yang ketiga ada manajemen tingkat bawah atau lower level management. Nah, manajemen tingkat bawah terdiri dari supervisor dan pemimpin tim yang berfokus pada pengelolaan operasi sehari-hari. Mereka biasanya mengakses data yang lebih terperinci dari sistem operasional daripada langsung dari ACE. Namun mereka mungkin menerima laporan ACE yang telah difilter dan disesuaikan untuk area spesifik yang mereka kelola. Informasi dari ACE membantu mereka memahami bagaimana kinerja tim mereka mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dan membuat keputusan taktis untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir ada staff. Nah, staff ini mewakili tenaga kerja operasional yang melaksanakan tugas-tugas harian. Mereka umumnya tidak berinteraksi langsung dengan ACE, tetapi data kinerja mereka menjadi input penting yang masuk ke dalam ACE melalui berbagai sistem operasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan analisis ACE dapat mempengaruhi proses kerja dan prioritas mereka. Informasi yang relevan dari ACE biasanya disampaikan kepada staf melalui supervisor atau dalam bentuk laporan yang telah disederhanakan. Lalu bagaimana sih ACE ini mendukung struktur manajemen hierarkis? Nah, sistem informasi eksekutif mendukung aliran informasi yang efektif dalam struktur hierarkis dengan memfilter dan mengagregasi data dari sistem operasional, kemudian menyajikannya dalam format yang sesuai untuk setiap tingkat manajemen. ACE ini menyediakan berbagai tingkat alat analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkat, dari alat strategis untuk manajemen atas hingga metrik operasional untuk manajemen bawah. ACE juga melacak faktor-faktor keberhasilan kritis yang relevan dengan setiap tingkat manajemen. Pendekatan hierarkis ini memastikan bahwa setiap tingkat manajemen menerima informasi pada tingkat detail yang tepat untuk mendukung tanggung jawab pengambilan keputusan mereka, sehingga mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ACE, yaitu yang pertama ada kelebihan. Nah, kelebihannya yang pertama ada fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pemimpin eksekutif tinggi. ACE ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus para eksekutif tingkat tinggi yang memiliki waktu terbatas, namun membutuhkan akses cepat ke informasi penting. Antar muka pengguna dibuat sederhana mungkin dengan navigasi intuitif, tombol-tombol yang jelas, dan alur kerja yang logis. Sistem ini tidak memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam, sehingga eksekutif dapat fokus pada analisis dan pengambilan keputusan tanpa terhambat oleh kerumitan teknisnya. Fitur-fitur seperti drill down memungkinkan mereka menggali detail informasi sesuai kebutuhan dengan cara yang mudah dan akurat. Lalu yang kedua ada informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami. Nah, ACE ini mengubah data kompleks menjadi format yang mudah dicerna melalui berbagai teknik visualisasi data seperti grafik, chart, dashboard, dan laporan yang disesuaikan. Sistem ini menggunakan warna, icon, dan elemen visual lainnya untuk menyoroti tren, pola, dan anomali penting. Informasi disajikan dalam berbagai tingkat detail memungkinkan eksekutif untuk melihat gambaran besar sekaligus mampu menggali detail spesifik ketika diperlukan. Kemampuan untuk menyesuaikan tampilan dan format sesuai preferensi individual juga membantu meningkatkan pemahaman. Lalu yang ketiga ada meningkatkan informasi pada sistem pelacakan, yaitu berfokus pada penyediaan data yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh para eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Sistem pelacakan di dalam ACE bertujuan untuk memantau berbagai indikator kinerja utama atau KPI, tren bisnis, dan aktivitas operasional secara real-time atau periodik. Lalu kelebihan yang keempat yaitu penerapan ACE menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan akses instan ke data real-time dan historis, eksekutif dapat membuat keputusan berbasis data dengan lebih cepat dan akurat. ACE ini menyediakan tools analisis skenario dan pemodelan prediktif yang membantu dalam mengevaluasi berbagai opsi keputusan. Sistem ini juga mendukung kolaborasi dalam pengambilan keputusan dengan memungkinkan berbagi informasi dan analisis antar tim eksekutif. Kemampuan untuk melacak KPI dan metrik kinerja utama membantu memastikan bahwa keputusan
sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Lalu kelebihan yang kelima yaitu sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu, sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secepat mungkin. Nah, ACE ini memiliki kemampuan pembaruan data secara real time atau near real time, memungkinkan eksekutif untuk selalu memiliki informasi terkini. Sistem ini dilengkapi dengan fitur notifikasi dan alert yang memberitahu eksekutif tentang perubahan signifikan atau kondisi yang memerlukan perhatian segera. Kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai perangkat dan lokasi memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak tertunda karena keterbatasan akses. Lalu selanjutnya adapun kekurangan dari ACE ini. Yang pertama, sangat bergantung dengan dukungan sistem. Ketergantungan pada ACE menciptakan risiko signifikan jika terjadi kegagalan sistem atau gangguan teknis. Organisasi perlu investasi besar dalam infrastruktur IT yang handal dan sistem backup yang komprehensif. Masalah konektivitas jaringan atau pemadaman listrik dapat melumpuhkan akses ke informasi penting. Ketergantungan ini juga menciptakan kebutuhan untuk memiliki tim IT yang selalu siaga untuk menangani masalah teknis ini. Diperlukan perencanaan kontingensi dan prosedur manual backup untuk mengantisipasi situasi ketika sistem tidak tersedia. Lalu yang kekurangan kedua yaitu informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. Volume data yang besar dapat menciptakan information overload yang justru menghambat pengambilan keputusan. Eksekutif memungkinkan kesulitan memilah informasi yang benar-benar relevan dari sekian banyak data yang tersedia. Terlalu banyak metrik dan indikator dapat mengaburkan fokus dari apa yang benar-benar penting. Customization yang berlebihan dalam tampilan dan laporan dapat menciptakan kompleksitas yang tidak perlu. Diperlukan keseimbangan antara kelengkapan informasi dan kemampuan untuk menyaring dan memfokuskan pada data yang paling kritis. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Nah, implementasi ACE memerlukan investasi substansial dalam hardware, software, dan infrastruktur IT. Biaya lisensi software dan pembaruan sistem secara berkala dapat sangat signifikan. Pelatihan staf dan penggunaan memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang berkelanjutan. Pemeliharaan sistem termasuk backup data dan keamanan memerlukan anggaran operasional yang besar. Biaya konsultan dan dukungan teknis eksternal juga perlu diperhitungkan dalam total biaya kepemilikan. Lalu kekurangan yang keempat yaitu sistem dapat menjadi lebih lambat dikarenakan penambahan fitur yang kompleks menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Sistem informasi eksekutif atau ACE dapat mengalami penurunan kinerja ketika fitur-fitur kompleks ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai tingkatan manajemen. Karena setiap fitur baru menciptakan beban komputasi tambahan melalui query database yang lebih rumit, perhitungan yang lebih berat, dan kebutuhan integrasi dengan sistem lain. Ketika aplikasi menjadi terlalu kompleks, muncul permasalahan teknis seperti konflik kode dan ketergantungan yang rumit. Sementara alur data semakin bercabang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaporan yang berbeda pada setiap tingkat hierarki, dari data agregat untuk manajemen atas hingga data detail untuk tingkat bawah, menciptakan bottleneck kinerja yang akhirnya menghambat pengambilan keputusan di seluruh struktur organisasi.